Pancasila, katanya lahir dari rahim sebuah bangsa, bisa dari ragam sosial dan budaya, digali dari pemahaman para ketua, ditinggikan sebagai dasar negara. Tetapi sayang, terlihat usang bagi generasi muda. Pancasila, katanya perekat sebuah negara kesatuan. Tiap upacara bendera wajib dilafalkan. Warga negara pun katanya mampu menghafalkan. Bahkan dulu selalu dibuatkan penataran. Tetapi sayang, saat ini terlihat tidak lebih dari hanya sebuah peninggalan. Pancasila, katanya berharga bagai pusaka. Bagi setiap pemimpin wajib dijadikan senjata. Menyejahterakan dan membela rakyat jelata. Membangun sebuah bangsa makmur sentosa. Tetapi sayang, kebanyakan mereka lebih pintar berpura-pura lupa. Lalu jika demikian, di mana Pancasila di kekinian? Jujur ku menjawab, terpinggirkan oleh zaman, tersudut di lorong-lorong gelap kesunyian, dan mungkin sebentar lagi menjemput kematian. Kalau diperhatikan lagi, penerapan Pancasila di Indonesia memang masih sangat kurang. Video tadi benar-benar membuka mataku bahwa masih banyak rakyat yang hidup miskin dan belum sejahtera, seolah-olah para pejabat lupa akan hal tersebut atau bahkan ada yang tidak peduli. Banyak yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Bahkan semenjak era globalisasi, generasiku yang sekarang lebih suka dengan gaya hidup bangsa lain, dan bahkan ada yang meniru kebudayaannya. Dan masih banyak yang lainnya. Ini cukup memprihatinkan. Aku harus berusaha mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, tadi kalian sudah melihat video yang barusan Ibu tayangkan. Sekarang ayo, siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh saja penerapan nilai-nilai Pancasila? Saya, Bu. Oke, Mia, silahkan. Contoh penerapan nilai Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus taat kepada Tuhan yang Maha Esa dan rajin beribadah. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus saling menghargai dan menghormati, serta tidak boleh saling membedakan dalam bersosialisasi. Oke, bagus. Terima kasih, Mia. Ayo, siapa yang mau melanjutkan? Saya, Bu, ingin menjawab. Iya, Faye, silahkan. Penerapan Pancasila, sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus mencintai produk Indonesia. Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah dalam menyelesaikan solusi hingga tercapai kata mufakat. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menanamkan sikap adil dan peduli sejak dini terhadap sesama. Ya, terima kasih, Faye. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai video yang barusan. Video tersebut menjabarkan bahwa pada era ini banyak sekali masyarakat yang sudah mulai menyimpang dari ajaran nilai-nilai Pancasila. Contohnya, penerapan pada nilai sila pertama. Banyak warga yang merelativir bahkan mengabaikan ajaran agamanya. Tetapi di sisi lain semakin banyak pula yang terpapar radikalisme agama. Kemudian nilai sila kedua, tampak dalam angka kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat, angka kriminalitas, pembunuhan, dan aborsi yang cenderung bertambah dari tahun ke tahun. Nilai sila ketiga, maraknya ujaran kebencian yang dilontarkan melalui berbagai akun medsos atau media sosial. Kemudian yang keempat, ada nilai demokrasi ya, Nak. Nah, pada Pancasila sila keempat ini banyak sekali praktik politik uang
dan praktik politik identitas yang bisa menyebabkan KKN juga. Nah, kemudian sementara itu ada nilai keadilan sosial, semakin tergerus dan semakin maraknya praktik penyalahgunaan kekuasaan. Lalu kalau sudah terlanjur seperti ini, harus bagaimana, Bu? Pertanyaan yang bagus, Mia. Nah, jadi kita harus membumikan Pancasila. Dengan cara apa? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa kebinekaan adalah sebuah realitas hadiah dari Sang Maha Pencipta. Yang kedua, kita harus membangun solidaritas dengan memperkuat relasi ke dalam kelompoknya kita sendiri. Kemudian yang ketiga, ada nilai Pancasila sebagai filter untuk menyaring segala hal yang masuk yang tak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, kita harus bersikap terbuka terhadap nilai-nilai positif dari bangsa lain dan belajar beradaptasi dengan dinamika dunia akibat arus globalisasi. Nah, yang kelima ini sangat penting karena kita harus memperkenalkan dan membuktikan kepada bangsa-bangsa lain di dunia bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai universal dan Pancasila terbukti mampu menjaga kerukunan dan mendukung keharmonisan antar warga masyarakat. Ditandai dengan apa? Perbedaan suku, agama, di daerah konflik, Pancasila adalah ideologi yang dapat diadopsi oleh negara-negara di dunia untuk membangun dunia yang lebih beradab, damai, dan sejahtera. Oke, apa sampai sini ada pertanyaan? Saya, Bu. Lalu, bagaimana ya, Bu, cara pelajar untuk mulai membumikan Pancasila? Wah, pertanyaannya bagus ya, Faye. Oke, jadi bagaimanapun ya nak, kalian meraih sukses tapi tanpa adanya moral Pancasila, tentunya negeri ini akan hancur. Nah, lalu bagaimana cara seorang pelajar membumikan Pancasila? Jadi cukup dimulai dari diri kita sendiri dulu dan konsisten menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita bisa menyampaikannya dan mengingatkan teman-teman atau orang-orang terdekat kita, atau bahkan bisa mengeksposnya di dunia maya, di media sosial. Nah, apabila kalian sudah menjadi orang hebat nanti, kelak kalian akan menyampaikannya ke orang yang lebih luas lagi. Nah, jika Anda melakukan hal tersebut, maka Anda sudah menjadi bagian dari seseorang yang membumikan Pancasila. Oke, Faye? Wah, jadi begitu ya, Bu. Terima kasih. Saya paham. Saya akan berusaha, Bu. Oke, sekian ya, nak, materi Pancasila pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa diterapkan. Loh, itu kan Violet dan Icy. Lagi apa ya mereka? Halo, lagi pada apa nih? Wah, ada Mei. Ini nih, aku sama Violet lagi lihat K-pop. Hey girls, coba lihat deh ini. Bagus banget gerakannya, cantik-cantik ya orangnya. Pingin deh, aku pingin pakai rok mini kayak gini. Hah, pakai rok mini? Violet, ngefans tuh boleh aja, tapi lebih baik kita menyaring budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan norma Pancasila. Iya sih, aku setuju banget sama kamu, Mei. Violet, dengerin tuh. Kan barusan ada pelajaran Pancasila dari ibu guru. Kamu ngapain aja? Iya. Sebenarnya waktu itu aku tuh tidur. Hehehe, maaf. Yaudah yuk pulang, udah sore nih. Ayo. Gak ada kata terlambat kok guys untuk membumikan Pancasila. Ayo mulai dari sekarang. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pancasila hendaknya dijadikan habitus bangsa untuk mengatasi kekerasan, intoleransi, dan radikalisme. Teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah perang konvensional menjadi perang modern dengan menggunakan teknologi media massa dan internet.
Untuk membentengi diri dari kehancuran akibat pesatnya perkembangan teknologi dan upaya-upaya memecah bangsa, maka bangsa ini harus kembali kepada Pancasila. Karena, 1. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila harus dijadikan cara hidup atau way of life seluruh anak bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kampus memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial. Untuk mencegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, arah perjalanan bangsa ini berada di tangan generasi milenial. Generasi muda saat ini yang akan menerima tongkat estafet pembangunan. Mari jaga, rawat, dan peliharalah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari.